Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya Nugraini Arumsari akan mempresentasikan tentang fermentasi mikrobia. Nah, jadi santai aja teman-teman. Di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang apa sih itu fermentasi mikrobia. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang fermentasi mikrobia, kalian mending lihat dulu deh peta diagram yang akan aku tunjukin ini. Nah, dari peta diagram ini kalian bisa lihat bahwa asal mulanya itu dari glukosa. Jadi fermentasi itu semuanya itu berasal dari glukosa. Kenapa glukosa? Karena glukosa itu termasuk dari monosakarida. Nah, fermentasi adalah proses biokimia yang sangat kompleks, berbeda pada setiap mikroorganisme. Semua fermentasi itu berawal dari pembentukan pirufat, dan mayoritas bakteri maupun ragi menggunakan dua jalur utama, yaitu EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas serta ED atau Ebner-Dodorov. Jadi, jalur EMP ini menghasilkan lebih banyak ATP, sedangkan ED ini lebih hemat energi. Tetapi umum pada bakteri gram negatif seperti Pseudomonas dan Zymomonas mobilis. Jadi, nanti kita akan belajar tentang 4 hal teman-teman. Tentang tadi beberapa poin yang disebutkan. Nah, di sekarang kita akan belajar tentang diagram yang kedua, di mana gliserol dehidratida 3P ini menjadi gliserol dan metil glioksal bypass. Nah, nanti akan menghasilkan 3 jenis. Nah, kenapa dapat terjadi? Nah, itu G3P itu dapat berubah di gliserol dan masuk metil glioksal bypass itu karena keduanya merupakan jalur alternatif yang diaktifkan ketika sel mengalami ketidakseimbangan redoks. Kelebihan NADH dan NAD+ menurun. Kemudian pada metilglioksal itu terjadi karena stres metabolik yang disebabkan oleh konsentrasi G3P yang tinggi, kemudian overload glukosa, kemudian ada kekurangan anorganik fosfat yaitu P. Nah, jadi ada beda penyebab ya teman-teman. Kemudian di bagian peta diagram yang ketiga ini, pirufat hasil dari PEP itu jadi 3 teman-teman. Nah, kenapa dia bisa jadi 3? Itu karena pirufat ini adalah persimpangan metabolik, yaitu center metabolic node. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena pirufat ini adalah titik paling fleksibel dalam metabolisme. Ia adalah alpha keto acid yang sangat mudah mengalami reduksi dan dekarboksilasi. Ia menerima elektron dari NADH, dapat diubah oleh banyak enzim, berbeda tergantung kondisi lingkungan. Nah, itulah kenapa pirufat itu dapat menurunkan keasaman dalam sel seperti mikroba Enterobacter, Klebsiella, Bacillus, kemudian menghasilkan produk akhirnya itu yang netral, contohnya asetoin dan 2,3 butanediol. Dan pirufat ini dapat menjaga keseimbangan redoks ketika NADH tercukupi, tetapi sel ingin mengurangi pembentukan asam. Nah, ketika menurunkan keasaman pH itu produknya tuh jadi nggak terlalu asam gitu loh teman-teman. Nah, kemudian tadi ada produk yang ketiga yaitu etanol. Nah, kenapa dia bisa menjadi etanol? Itu karena dia ada 2 faktor biasanya. Ada yeast dari Saccharomyces atau bakteri dari Zymomonas mobilis dan beberapa Enterobacteriae. Nah, alasan kenapa dia bisa masuk ke jalur etanol ini karena yang pertama, dia itu meregenerasi NAD+ agar glikolisis itu bisa terus berjalan. Jadi dari pirufat tadi, dia akan menghasilkan asetaldehid yang dibantu dengan karbon dioksida. Nah, kemudian asetaldehid ini ditambah dengan NADH, dia akan menghasilkan etanol dan NAD+. Gitu, teman-teman. Nah, etanol ini jadi kayak produk sampingan dan NAD+ itu nanti akan menjadi energi untuk masuk ke proses glikolisis. Kemudian kita lanjut ke yang bagian keempat, di mana pirufat itu menjadi 2, yaitu formate dan asetil-CoA. Asetil-CoA ini
bisa jadi banyak banget teman-teman. Kenapa dia bisa jadi banyak banget? Karena pada beberapa bakteri anaerob, misalnya Clostridium, E. coli, anaerob piruvat ini dipecah menjadi formiat liase PFL. Jadi formiat sama asetil-CoA. Kenapa itu bisa terjadi? Karena reaksi itu terjadi karena tidak ada oksigen, atau bisa disebut anaerob karena enzim PFL ini hanya aktif dalam kondisi anaerob. Kemudian asetil-CoA itu dia mirip kayak piruvat, jadi dia kayak jadi persimpangannya gitu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu dia dapat meregenerasi NAD+, yaitu kebutuhan utama fermentasi asetil-CoA ini menjadi asetaldehida, kemudian menjadi etanol yang mengoksidasi NADH dan NAD+. Kemudian produksi energi tambahan yaitu ATP. Nah, jadi asetil-CoA ini mengubah menjadi asetat yang dapat menghasilkan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Yang ketiga, pembentukan asam lemak pendek. Contohnya itu, misalnya itu asetil-CoA menjadi butyryl-CoA, prekursor butirat atau butanol yang digunakan banyak pada bakteri Clostridium. Yang keempat yaitu mengatur redoks, tentu saja keseimbangan NADH atau NAD+. Setiap jalur memulihkan keseimbangan redoks secara berbeda tergantung kondisi fermentasi, kadar gula, dan pH. Tapi produknya itu tetap sama-sama nanti akhirnya menjadi etanol. Nah, apakah etanolnya ini sama dengan diagram sebelumnya, diagram ketiga? Nah, itu sama, secara rumus biokimia itu sama. Tapi jalurnya itu berbeda teman-teman. Kalau di diagram ketiga yang bisa kalian lihat, etanolnya itu murni dari piruvat. Sementara pada diagram keempat, etanolnya itu berasal dari asetil-CoA. Jadi gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke diagram yang kelima, yang dimana piruvat ini menjadi L-laktat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi L-laktat ini nanti dia akan menghasilkan dua, yaitu propionat dan propanol. Propionat ini terjadi karena mikroba menggunakan jalur propionat untuk menghasilkan energi dan menyeimbangkan NADH maupun NAD+. Gitu ya teman-teman. Nah, yang propanol itu berasal dari 1,2 propandiol gitu teman-teman. Terus yang kelima yaitu piruvat dan PEP itu masuk ke dalam dikarboksilik acid site yang menghasilkan succinate dan propinoat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena piruvat dan PEP ini dikarboksilasi menjadi OAA sebagai pintu masuk ke jalur suksinat. Nah, suksinat ini produk akhir teman-teman yang dapat diubah menjadi propinoat tergantung dari kebutuhan energi dan redoks dari mikroba. Jika membutuhkan ATP, maka bisa masuk ke jalur propionat. Nah, jika membutuhkan NADH, nah itu bisa ke sebaliknya. Nah, kebanyakan itu mikroba itu menggunakan jalur EMP atau ED sih, pastinya EMP karena menghasilkan lebih banyak energi, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 piruvat. Nah, tetapi kenapa tetap menggunakan jalur ED? Itu karena dia agar tetap bertahan hidup. Jadi jalur ED ini dia lebih efisien dalam penggunaan energi. Nah, siapa saja menggunakan jalur EMP dan ED ini? EMP itu lebih banyak digunakan pada bakteri gram positif, sementara ED ini pada gram negatif. Kenapa seperti itu? Secara umum itu karena bakteri gram negatif memiliki enzim-enzim yang mendukung terjadinya pada jalur ED. Contohnya seperti 6-fosfoglukanat dehidratase dan KDP ED ataupun EDA. Itu teman-teman. Nah, contohnya pada kasus ini itu ada kasus E. coli di usus besar. Biasanya itu E. coli memakai EMP, tapi berpindah ke ED ketika glukanat banyak. Glukonat ini berasal dari degradasi mukosa usus. Jadi ED ini membantu E. coli bertahan dalam kondisi oksidatif tinggi di usus. Nah, kasus yang kedua itu ada Xymomonas mobilis, yaitu bakteri penghasil etanol. Nah, maaf ya teman-teman, ini karena kecil sekali. Mungkin saya lupa di bagian editingnya. Nah, tapi ini bakteri ini tuh dia sangat efisien
gitu teman-teman dalam di jalur ide. Kemudian bagaimana jika ketika proses fermentasi itu substratnya itu diubah atau diganti, apa yang akan terjadi? Nah pasti proses fermentasinya ini menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena mikroba dia akan mengganti jalur metabolisme. Contohnya, dari glukosa tiba-tiba kita tambahkan fruktosa maupun galaktosa. Nah, dia itu nanti akan berbeda atau mungkin bahkan maltosa. Contohnya pada produksi wine. Pada produksi wine ini, jika dia berada di tempat tong kayu yang berbeda, maka hasilnya pun nanti akan berbeda dari waktunya, umurnya, karena lingkungannya itu sudah terbentuk teman-teman. Jadi kalau dia diubah, nah nanti dia akan mengubah hasilnya juga. Pada yogurt pun juga sama, dia jika berubah tetap bisa, tapi mungkin teksturnya itu nanti bisa jadi lebih cair. Pada wine nanti aromanya bisa berubah, rasanya bisa berubah, apalagi dengan kombucha. Nah, bisa dilihat teman-teman jika dipindahkan itu nanti bisa mengubah aroma seperti pada wine, asam yang berubah seperti pada kombucha, dan produknya yang berubah seperti pada yogurt. Nah, contoh yang jelas itu seperti ragi. Nah, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian fermentasi di bidang industri itu apa aja sih? Nah, di area 2, gliserol dan metil glioksal itu mengatur keseimbangan NADH atau NAD+. Nah, gliserol ini meningkatkan bodi dan tekstur dari wine. Sementara metil glioksal ini menandakan stres dari sel. Di area 3 ada etanol, aseton, dan 2,3 butanediol. Itu dia dapat menghasilkan senyawa dan aroma yang menambah rasa creamy dan buttery ya buat aseton dan butanediol, dan penting juga untuk bioetanol di industri kimia. Sementara di area keempat, asetil-CoA yang menjadi etanol, asetat, dan butirat itu dapat membentuk menjadi berbagai macam asam organik. Dengan mengatur efisiensi energi fermentasi berpengaruh pada aroma dan profil produk. Kemudian di area kelima ada propionat dan propanol. Nah, propionat ini memberikan rasa di keju Swiss gitu ya teman-teman. Jadi kayak aromanya beda gitu. Dan propanol itu juga menambah aroma khas pada fermentasi. Sementara di area kelima itu ada suksinat dan propionat. Nah, kedua hasil akhir ini penting di asam gitu, di produksi di bidang industri. Jadi kesimpulannya teman-teman, di area peta diagram tadi dari kedua sampai ke 6 di metabolisme fermentasi itu menunjukkan bahwa mikroorganisme ini memiliki banyak jalur alternatif, banyak sekali. Nah, untuk mengolah piruva dan intermediate glikolisis menjadi berbagai produk akhir. Nah, setiap jalur itu memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari menjaga keseimbangan, menghasilkan energi, mengurangi keasaman, hingga mendetoksifikasi senyawa berbahaya. Nah, dalam industri fermentasi, pemilihan jalurnya ini itu penting karena dia akan menentukan kualitas akhir dari si produk, seperti aroma, rasa, tingkat keasaman, tekstur, hingga jenis asam organik atau alkohol yang dihasilkan. Nah, dengan memahami proses fermentasi ini, nah itu dapat dimaksimalkan teman-teman hasilnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu tergantung dari enzim yang dimiliki dan kondisi lingkungan dari si bakteri tersebut. Nah, ini merupakan daftar pusaka yang saya baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada materi yang perlu ditambahkan, bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.